Warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dengan hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda ma ba'd. Para pemirsa dimanapun antum dan antuna berada, alhamdulillah pantas kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kita kembali dimudahkan untuk berjumpa bersama-sama di program live interaktif muamalah kontemporer. Nanti insya Allah bersama guru kita Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullah taala. Kita bersalawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selaku uswah hasanah kita dalam kehidupan. Senantiasa kita bermohon salawat dan salam kita juga tersambung hendaknya kepada seluruh keluarga, kepada para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain, dan juga tentunya kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Baik pemirsa dimanapun antum dan antuna berada, sebelum kita jawab berbagai pertanyaan antum di 081175500606 melalui telepon langsung, bukan di telepon WhatsApp, dan juga chat antum yang melayangkan pertanyaan juga di nomor yang sama melalui pesan singkat di layanan WhatsApp. Kita akan sapa terlebih dahulu guru kita yang sudah terhubung bersama kita untuk hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabarnya di hari ini Ustaz? Baik, Alhamdulillah berkhair Ustaz ya. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa dijaga Allah tabaraka wa ta'ala. Dan untuk seluruh kaum muslimin dimanapun berada, kita bermohon juga tentunya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik pemirsa dimanapun berada, kita ingatkan kembali sebelum kita izin kepada Ustaz untuk bacakan pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp kita untuk hari ini. Kita ingatkan untuk antum yang ingin menelpon langsung di nomor 0811 7550606 untuk lebih fokus ke pesawat teleponnya dengan mencari sinyal yang bagus, dan untuk mengecilkan volume televisi atau menonaktifkan saja pesawat televisinya agar komunikasi yang antum sampaikan kepada guru kita atau pertanyaan bisa lebih jelas diterima dan jawaban juga bisa lebih dipahami. Dan untuk yang mengirimkan pesan singkat di layanan WhatsApp untuk langsung ke poin pertanyaan dan juga menyebutkan nama serta domisilinya. Baik, kita izin kepada Ustadz untuk bacakan pertanyaan pertama Ustadz. Silakan. Baik, bismillah dari Haji Fauji Manggala Sintong Makmur Ustadz dari Rokan Hilir. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya. Ustadz, kami dua bersaudara. Setelah ayah dan ibu meninggal, itu harta warisan rumah senilai 800 juta rupiah dikuasai saudara kami yang tua Ustadz. Apa yang harus kami lakukan Ustadz agar selalu sabar atau terus menasihati agar pembagian waris ini sesuai dengan syariat? Nah Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Tentu Anda tidak ingin saudara Anda dimurkai oleh Allah atas kezaliman yang dia lakukan. Ya. Karena Allah tidak akan membiarkan pelaku kezaliman. Dia menzalimi Anda dengan tidak memberikan hak Anda sebuah kezaliman. Ya. Maka pertama nasihati semaksimal mungkin. Semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Baik. Baik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan juga nasihatnya dari pertanyaan saudara kita Pak Haji Manggala Sintong Makmur ya di Rokan Hilir, Provinsi Riau. Mudah-mudahan bisa menjawab dan dipahami juga. Ini merupakan ilmu untuk kita bersama yang barangkali juga punya persoalan yang mirip dan sama dengan yang ditanyakan oleh saudara kita tadi. Kita ingatkan kembali untuk antum yang baru saja menyimak atau bergabung bersama kami di sini di live interaktif muamalah kontemporer yang ingin langsung bertanya, silahkan di 0811 7550606 melalui telepon langsung dengan memastikan sinyal yang bagus dan fokus ke pesawat teleponnya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, ketika kita berbelanja ke sebuah toko ataupun minimarket, ada persyaratan yang kita lihat di depan bahwa ketika barang pecah atau segel rusak berarti membeli. Apakah hal seperti ini dibolehkan Ustadz? Bagaimana kalau kita tidak sengaja memecahkan atau membuka segel barang tersebut? Nah, Ustaz.
Ya, Anda berhadapan dengan orang yang tidak mengerti agama Allah. Kalau Anda umpamanya prinsip dari waralaba tadi, mungkin Anda bisa mensyaratkan dengan mengatakan untuk cabang yang saya di sini sebagai prinsip tidak boleh ditulis itu, tapi yang boleh ditulis adalah barang yang pecah, ya, wajib diganti oleh pembeli. Ya. Orang yang pecah tanpa sengaja, dia memang tidak berdosa. Umpamanya anaknya masuk, tangan anaknya, biasa anak-anaknya, namanya anak-anak, kadang tangannya tidak bisa diprediksi. Qadar Allah kena barang pecah belah dan pecah. Kewajiban pembeli hanya mengganti, bukan membeli. Ini dua hal yang berbeda. Kalau mengganti dengan harga modal, kalau membeli dengan harga yang sudah ada labanya. Ya. Wabillahi taufiq. Nah, baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan juga penjelasan serta nasihatnya kepada antum yang bertanya untuk persoalan ketika memasuki sebuah toko ataupun minimarket atau pusat perbelanjaan yang menyarankan bahwa barang pecah itu harus berarti membeli. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya sembari kita tunggu telepon antum di 0811-755-0606. Baik, sepertinya sudah ada yang bergabung di nomor telepon 0811-755-0606. Kita coba terima. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dengan siapa di mana Bapak? Bapak Wahyono dari Pasaman, Sumatera Barat. Iya, silakan Pak Yono di Pasaman, Sumatera Barat. Pertanyaannya kepada Ustadz. Fadal. Ini Pak, ini masalah zakat pertanian atau sawah Pak, padi. Iya, Apa dihitung per tahun atau per panen Pak? Per panen, Pak. Allah mengatakan wa atu haqqahu yawma hasadih. Berikanlah zakatnya pada saat panennya. Baik. Iya. Itu saja Pak. Ya itu saja. Baik, jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Pak Yono di Pasaman, Sumatera Barat yang sudah bertanya langsung di 0811-755-0606. Antum seperti ingin seperti Pak Wayono di Sumbar, tepatnya di Pasaman, silahkan ke nomor yang sama dengan memastikan sinyal yang bagus dan lebih fokus ke pesawat teleponnya. Baik, jazakallah khairan untuk Ustadz yang sudah menyampaikan atau menjawab pertanyaan dari Pak Wayono. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya di layanan WhatsApp kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, sebagian pedagang itu membeli barang lalu tidak menerimanya atau memeriksanya. Akan tetapi mereka membawa serta nota penjualan dan menerima nilainya serta meninggalkannya di gudang pedagang pertama, tempat ia membeli barang tersebut, Ustadz. Kemudian pedagang kedua menjual barang kepada orang lain, padahal barang itu masih berada di gudang pedagang yang pertama. Bagaimana hukum masalah jual beli seperti ini, Ustadz? Jazakallah khairan, Ustadz. Di antara qabad menerima, kalau barang diambil bisa dipegang langsung, dipegang, nota diterima, dipegang, dia mengatakan saya bisa nitip di gudang Anda, bisa. Ya udah, itu berarti sudah serah terima. Baik. Ya, kalau dia ingin jual sudah bisa. Nah. Billahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan penjelasannya dari pertanyaan saudara kita tadi yang jual beli yang dititipkan di gudang ya, tapi harus serah terima dulu dan dipegang barang ya seperti yang disampaikan oleh Ustadz tadi. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah. Mau bertanya, Ustadz. Ustadz, apa hukumnya mengaktifkan aplikasi driver atau Grab driver di dalam masjid dan tiba-tiba ada notif orderan masuk, Ustadz? Bagaimana hukum jual beli dengan sistem PO sementara tidak ada kejelasan? Nah, ini dulu, Ustadz. Ini dua pertanyaan sepertinya berbeda. Apa hukumnya mengaktifkan aplikasi Grab driver di dalam masjid dan tiba-tiba ada notif orderan masuk, Ustadz? Nah. Jual beli itu ada pihak penjual, ada pembeli.
Ketika satu saja tidak termakan dengan jual beli. Ketika ada notif pemesanan order, asal tidak ada jawab di dalam masjid, tidak ada masalah. Nah, Ya, Anda kalau ingin jawab iya, nah, itu Anda harus keluar dari masjid dahulu. Baru Anda katakan iya. Wabillahi taufiq. baik. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawaban dan penjelasannya dari pertanyaan saudara kita yang mengaktifkan aplikasi ojolnya ataupun drivernya di dalam masjid dan ada notif masuk ke beliau jika ingin melakukan transaksi harus di luar masjid seperti yang disampaikan Ustadz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya masih di layanan WhatsApp. Ustadz, bagaimana hukum jual beli dengan sistem PO Ustadz? Sementara tidak ada kejelasan barang tersebut akan ready-nya kapan. Penjual selalu mengulur-ulur waktu jika ditanyakan kapan ready barang tersebut. Nah, Ustadz. Barang PO ada yang bisa dilakukan PO, ada yang tidak. Ya. Baik. Kalau bentuknya adalah bahan baku, seperti dia umpamanya membeli daging atau beras atau bumbu-bumbu. Ya, Nah, ini harus dengan akad salam. Bayar di depan, barangnya nanti diterima. Tidak boleh uangnya nanti, barangnya nanti. Terjadi dain bidain. Akan tetapi kalau untuk objek yang sudah ada unsur buatan manusia, proses, kemudian diakadkan dengan jual beli mausufil zimmah. Ya, dengan dia mengatakan, saya beli darimu umpamanya 10 kilo lontong beras. Ya, lontong daun, ya. lontong beras daun, 10 kilo. Ini sudah berubah bukan dari beras. Ini boleh pembayarannya nanti. Boleh, biasanya pembayarannya bertermin. Saat berakad, bayar 30%. Kemudian setelah hampir jadi, bayar umpamanya 30% lagi. Kemudian pembayaran terakhir nanti kalau sudah saat serah terimakan. Ya. Sehingga kalau dia terlambat menyerahkan, Anda kan tidak dirugikan. Uang baru Anda sedikit Anda bayar. Kemudian yang jelas, waktu serah terimanya jelas. Dan tempat serah terimanya pun jelas. Nah, Karena ini jual beli hutang dengan hutang, kalau Anda membayar umpamanya DP-nya 50%, ya, Anda boleh meminta atau Anda bayar 100%, minta jaminan kepada dia. Jaminan yang Anda pegang untuk barang-barang yang kita katakan tadi umpamanya dengan nilai 5 juta. Minta motornya sebagai jaminan atau barang lain, laptopnya atau handphonenya senilai itu. Bila pada waktunya dia gagal menyerahkan, Anda bisa menjual barang jaminan tadi untuk Anda mengambil uang Anda dan memenuhi kebutuhan Anda dari tempat yang lain. Wabillahi taufiq. nah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawaban dari pertanyaan saudara kita. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan ataupun berikan kepahaman dari jawaban yang disampaikan oleh guru kita tadi. Dan tentunya ini juga adalah ilmu untuk kita bersama yang menyimak di kesempatan hari ini. Untuk antum yang ingin bersoal jawab langsung, silahkan ke 081175500606. Baik, kita jawab pertanyaan di layanan WhatsApp berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Mohon maaf Ustadz, izin bertanya. Ustadz, bagaimana jika ada masjid di kampung yang uang kasnya itu senilai 163 juta Ustadz. Kemudian didepositokan. Sementara itu tidak ada pembangunan signifikan bahwa kegiatan sosial masyarakat pun
itu masih meminta sumbangan dari warga sekitar. Syukron, jazakallahu khairan Ustaz. Nasya secara umum kepada para Dewan Kemakmuran Masjid hendaklah amanah. Kalau Anda tidak bisa amanah, mungkin memang tidak ada niat Anda melalaikan, tapi Anda mempunyai kegiatan harian yang banyak memakan waktu Anda, jangan terima amanah itu. Anda tidak bisa lagi memangku jabatan sebagai Dewan Kemakmuran Masjid. Karena amanah wajib ditunaikan. Dan kaum muslimin ketika mereka menyerahkan dana mereka dalam bentuk kencelengan yang tertulis di situ adalah untuk operasional masjid, itu hanya untuk operasional masjid. Ya, seperti umpamanya untuk kebersihan, untuk maintain beberapa properti di masjid, untuk biaya kegiatan. Kalau marbotnya digaji, imamnya digaji, muazzinnya digaji dari uang tersebut. Ya, bila ada kegiatan keilmuan Islam di dalam masjid, membutuhkan biaya dikeluarkan, itu masuk bagian dari operasional masjid. Wabillahi taufiq. Nah, baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk nasihatnya kepada saudara kita yang bertanya, khususnya untuk antum dan antuna yang barangkali juga diamanahi sebagai DKM ataupun pengurus masjid untuk lebih bijak dan lebih bisa berhati-hati menggunakan kas ataupun uang yang diserahkan oleh kaum muslimin demi kemaslahatan ataupun kemakmuran masjid. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya sembari kita menunggu telepon antum di 081175500606. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, emang boleh Ustadz meminjam uang terus jaminannya emas? Apakah itu termasuk riba Ustadz? Seperti nilai emas yang setiap hari berubah harganya, jadi nggak bisa dipastikan nominalnya sama dengan uang yang kita pinjam pada saat itu. Nah Ustadz. Kalau sebagai jaminan tidak ada masalah. Nah. Ya, Anda pinjam uang 10 juta, Anda jaminkan emas 20 gram. Ya. Orang tidak, emas itu bukan jadi milik pemberi pinjaman. Dia hanya sebagai jaminan ketika Anda terlambat membayar, dia jualkan di pasar, dia ambil uangnya 10 juta. Selisihnya wajib dikembalikan kepada Anda. Nah. Itulah fungsi dari akad jaminan. Bukan ketika Anda tidak membayar, dia ambil semuanya, itu iya riba. Ya, wabillahi taufiq. Nah, baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan penjelasannya. Kepada saudara kita yang bertanya mengenai minjam uang dengan jaminan emas, ya mudah-mudahan ini bisa dipahami dan juga ilmu untuk kita bersama di hari ini. Kita ke hamba Allah di Semarang. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya, semoga Allah merahmati Ustadz dan keluarga. Afwan Ustadz, sepekan yang lalu Ana membeli satu bungkus oatmeal seberat 775 gram dengan harga yang tertera di rak toko tersebut sebesar 28.000 Ustaz. Tetapi setelah selesai pembayaran, dicek struknya ternyata harga 37.000. Kemudian balik lagi untuk cross check harga dan diberitahu bahwa harga 28.000 tersebut itu hanya untuk member Ustaz. Ketika balik untuk cross check harga tersebut, saya melihat ada promo oatmeal merek lain dengan seharga 28.000 juga, dengan berat 800 gram plus bonus free 200 gram. Dan saya meminta pembatalan oatmeal yang 37.000 tersebut dan menukar dengan harga yang 28.000. Pihak supermarketnya membolehkan dan mengembalikan selisih pembayaran sejumlah kurang lebih 9.000-an Ustaz. Apakah transaksi tersebut riba Ustaz? Jika iya, apa yang harus dilakukan? Bagaimana dengan oatmeal tersebut dengan uang 9.000 selisihnya? Apa harus diserahkan ke fakir miskin? Atau seperti apa Ustaz? Jazakallah khairan. Nah Ustaz. Dari masalah halal. Yang pertama Anda batalkan akad, Anda buat akad yang kedua. Ya. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Untuk hamba Allah di Semarang, semoga bisa dipahami dari jawaban Ustaz tadi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz mau bertanya, berapa kali kita harus menagih hutang kepada pengutang Ustaz?
karena sudah cukup lama dan capek sepertinya Ustadz untuk menagih hutang. Bahkan ketika memberikan hutang seperti mengemis dan menangis-nangis. Sekarang kami yang menagih seperti yang menangis-nangis Ustadz. Barakallahu fiqh. Ya, secara umum kepada kaum muslimin, matalul ghani zulmun yuhillu irdahu wa uqubatah. Orang yang berhutang, meminjam, dan mampu dia membayar dan sengaja dia tunda-tunda, maka ini kezaliman. Kezaliman berarti orang yang meminjamkan dizalimi. Terserah Anda. Orang yang dizalimi itu doanya mustajab. Ya, walaupun yang dizalimi itu adalah hewan atau orang kafir. Bila mereka berdoa kepada Allah, doanya mustajab. Maka terserah Anda yang dizalimi sudah memberikan pinjaman dan dia sengaja menunda padahal dia mampu. Kalau Anda ingin doakan kehancuran bagi dia, hancur dia. Karena doa Anda mustajab. Kalau Anda doakan dia dapat hidayah, Anda berpahala. Dia pun mendapat hidayah. Ya, kalau selama dizalimi itu Anda mendoakan agar sukses usaha Anda, agar anak-anak Anda berbakti kepada orang tuanya, sukses hidupnya di dunia dan di akhirat, doa Anda pun dikabulkan. Baik. Maka orang yang dizalimi sebetulnya berada dalam kondisi yang sangat menguntungkan. Manfaatkan itu. Kalau Anda pilih doa kehancuran buat dia, Anda gak dapat untung apa-apa. Hanya senang aja lihat orang yang menzalimi Anda sekarang mendapatkan imbalan siksaannya. Ya. Tapi kalau Anda doakan kebaikan untuk diri Anda dan diri dia, Anda untung dunia akhirat. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawaban dan penjelasannya dari saudara kita yang bertanya tentang persoalan menagih hutang. Mudah-mudahan dimudahkan untuk antum yang punya persoalan yang sama dengan yang ditanyakan saudara kita. Dan mudah-mudahan untuk yang punya hutang segera bisa melunasinya dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari hamba Allah yang mau bertanya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ustaz, apa hukumnya orang tua yang menghindari memberikan harta waris namun memberikan hibah Ustaz, dengan alasan tidak mau mengikuti hukum waris sesuai syariat, di mana warisan anak laki lebih besar dari perempuan. Jadi beliau orang tua tersebut memberikan hibah dengan nominal kurang lebih sama besarnya antara anak laki dan perempuan. Dan beliau berpesan orang tua mewasiatkan kalau hibah tersebut berupa rumah dalam tanda kurung tidak boleh dijual oleh sang anak. Apakah ini bentuk kezoliman atau diperbolehkan Ustadz? Apa anak harus mengikuti wasiat orang tua? Kalau hibah tidak boleh dijual atau si anak boleh menjualnya, termasuk anak durhaka? Jazakallahu khairan Ustadz. Barakallahu fiik. Ini berarti bukan waris, hibah namanya. Kalau waris itu orangnya meninggal. Ini orangnya masih hidup, bagi-bagi dia dan diserah terima, kan namanya hibah. Hibah, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tetap 2:1 laki dan perempuan. Dan itu mazhab jumhur para ulama. Dalam mazhab Syafi'i boleh harta laki dan perempuan. Ya. Adapun persyaratan orang tua ketika dia berhibah jangan dijual segala macam. Setelah menjadi milik Anda bebas mau menjualnya. Itu sudah menjadi milik Anda. Wabillahi taufiq. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari pertanyaan saudara kita mengenai hibah yang diberikan oleh orang tuanya ya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan yang antum sampaikan dan bisa dipahami untuk kita bersama. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sembari kita menunggu telepon antum yang ingin bergabung langsung, yang ingin bertanya langsung dengan guru kita untuk saat ini, silahkan ke 0811-755-0606 dengan memastikan sinyal yang bagus dan juga fokus ke pesawat teleponnya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan dari Abu Anju di Banyumas, Semedo. Assalamualaikum Ustadz, kami usaha di bidang
furniture, Ustaz. Kadang ada konsumen yang memesan barang mebel yang speknya mencontoh di Google. Bagaimana kita sebagai produsen mencontoh gambar yang di Google? Apakah tidak mencontoh hak cipta orang lain, Ustaz? Hukumnya seperti apa? Syukron, Ustaz, atas jawabannya. Bila di Google tersebut memang ada pemilik hak ciptanya yang bisa dihubungin, sudah diminta hubungin dulu dan yakini bahwa sudah mendapat izin untuk dicontoh. Kalau tidak, jangan Anda buatkan, karena berarti Anda membantu orang mengambil hak cipta orang lain. Wabillahi taufiq. Nah, baik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan penjelasannya dari pertanyaan Abu Anju di Banyumas ya. Mudah-mudahan bisa menjawab dari usaha mebel yang sedang dijalankan atau furniture yang sedang digeluti untuk saat ini, dan diberi kemudahan juga untuk hal-hal yang ditanyakan tadi bisa dipahami. Dan untuk kaum muslimin yang barangkali juga punya persoalan yang sama atau usaha yang sama dengan saudara kita ini, bisa memahami dari jawaban Ustadz. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, seperti saudara-saudara kita yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera, khususnya, bolehkah para relawan yang saat ini bertugas diberikan upah dari donasi yang dikumpulkan, Ustadz? Jazakallahu khairan. Tergantung kesepakatannya dari awal. Kalau kesepakatannya dari awal, mereka mendapatkan upah, ya, boleh, tidak ada masalah. Jadi biasanya namanya relawan, mereka memang tidak membutuhkan upah. Jadi kalau di awal dia mengatakan, saya siap berkorban tenaga, tapi saya memiliki tanggung jawab anak istri. Ya, saya tidak minta upah UMR, tapi minimal untuk anak istri saya yang saya tinggalkan ada biaya kebutuhan pokoknya. Itu boleh. Tapi kalau dia sudah sampai di sana dan bekerja relawan, memang dia memiliki kemampuan yang cukup untuk meninggalkan kewajiban nafkahnya kepada anak istrinya, itu tidak boleh jadi gaji. Baik. Billahi taufiq. Nah, baik. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Dari pertanyaan saudara kita mengenai relawan yang boleh diberikan upah ataupun uang dari donasi yang dikumpulkan ya. Ini tergantung kesepakatan seperti yang disampaikan guru kita tadi. Mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan yang antum sampaikan. Yang antum ingin bergabung, Bapak Ibu pemirsa Asil TV, boleh di 081175500606 yang ingin bertanya langsung ke guru kita untuk hari ini. Persoalan seputar muamalah kontemporer boleh di nomor yang sudah disampaikan melalui telepon langsung, dan pastikan sinyal yang bagus juga fokus ke pesawat teleponnya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya di layanan WhatsApp kita di nomor yang sama. Assalamualaikum Ustadz, sering terjadi di masyarakat kita Ustadz yang punya toko sembako semisalnya atau yang lainnya, terkadang si pemilik toko mau pergi sebentar keluar Ustadz. Kemudian dia bilang ke teman atau tetangganya yang di sana, aku mau keluar sebentar ya. Nah, apakah teman atau tetangga tersebut yang di sana boleh mewakili si pemilik toko untuk melakukan akad jual beli jika ada pembeli yang datang? Nah, Ustaz. Wallahu a'lam. Ucapannya aku keluar sebentar itu sudah menjadi kebiasaan, bahwa artinya tolong jualkan kalau ada orang yang belanja. Kalau dari ucapannya belum mewakili, aku keluar sebentar ya. Ya udah, dia pemberitahuan keluar aja. Tapi kalau memang biasanya dia mengatakan, aku kalau pergi keluar kalau ada apa-apa orang belanja, tolong dilayanin, dan tempatnya ini, uangnya ini, harganya kamu tahu kan? Ya, nah itu wakalah namanya, boleh. Baik. Tapi kalau dia bilang aku pergi keluar sebentar ya silahkan. Ketika ada orang belanja, tidak ada hak Anda untuk melayani. Kecuali sudah terbiasa hal itu di antara mereka. Baik. Wabillahi. Baik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan nasihatnya untuk antum yang punya pertanyaan seperti yang disampaikan tadi ya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab dan bisa dipahami dari pertanyaan yang disampaikan oleh saudara kita. Atau barangkali banyak hal di sekeliling kita yang juga mirip dengan yang ditanyakan oleh saudara kita ini. Baik, barakallahu fiik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya.
masih di layanan WhatsApp dan kita juga menunggu telepon antum di nomor yang sama melalui telepon langsung di 0811755606. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di kampung kami saat pemilihan ketua RT, ada ketua RT yang mencalon dan ketika diumumkan atau keluar hasil, ketua RT yang mencalon ini gagal menjadi ketua RT. Bahkan dia mengambil mimbar masjid yang pernah dihibahkan ke salah satu masjid di tempat kami. Apakah seperti ini dibolehkan, Ustadz? Syukron, Ustadz. Kalian aja dindingin diambil. Ya, akhi, Anda bila sedang menghibahkan, itu sudah menjadi milik penerima hibah. Ya, kalau Anda ambil lagi, Rasulullah mengingatkan dengan ancaman al-a'du fi hibatihi kal kalbi ya'udu fi qaihi wa laysa lana mathalus saw. Perumpamaan orang-orang yang menghibahkan lalu menarik kembali hibahnya bagaikan anjing muntah lalu muntahnya ditelan kembali. Sudahlah perumpamaannya sama dengan anjing, perbuatannya pembuatan yang sangat menjijikkan. Ya. Dan lebih berat lagi kalau wakaf. Saat Anda serahkan ke masjid, taruh di sana dan tidak mengatakan ini pinjaman, ya. Itu artinya Anda sudah menyerahkannya untuk Allah. Bila Anda ambil kembali, Anda mencuri sesuatu yang sudah Anda berikan untuk Allah, untuk Allah Azza wa Jalla Maha Kuasa untuk menyiksa orang-orang yang mencuri sesuatu yang sudah diberikannya kepada Allah. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik. Tapi kalau dipaksa juga diberikan saja, Ustaz. Kalau misalnya diminta terus, Ustaz. Sampaikan dulu. Kalau dia paksa ya urusan dia lah. Nah, Ustaz. Baik. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan nasihatnya kepada saudara kita yang bertanya mengenai pencalonan perangkat RT ya ataupun RW yang ada di kampungnya ketika menghibahkan sesuatu ataupun mimbar ke masjid diminta kembali. Sepertinya dinasihatkan dulu seperti yang sudah disampaikan Ustadz, dan jika terpaksa harus diberikan juga itu urusan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Masih di layanan WhatsApp di 0811755606, dan untuk yang ingin bertanya langsung pemirsa Hasil TV dimanapun berada, boleh ke nomor yang sama melalui telepon langsung dengan memastikan sinyal yang bagus dan fokus ke pesawat teleponnya. Baik, kita jawab pertanyaan di layanan WhatsApp kembali, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, apakah halal uang yang saya dapatkan dengan sistem perusahaan seperti ini, Ustaz? Saya merekrut member atau mengajak orang yang membeli untuk menjadi member, yang mana apabila mereka belanja itu dapat potongan harga sebesar 15% dan cashback 15% yang bisa digunakan di belanja selanjutnya. Saya sebagai orang yang mengajak mereka juga bisa juga bisa mendapatkan komisi dengan syarat poin pribadi saya telah memenuhi dari perusahaan semisal 150 poin per bulannya, Ustadz, berjalan. Yang apabila kurang dari syarat yang telah ditentukan oleh perusahaan, maka saya tidak mendapatkan komisi sama sekali. Poin belanja yang telah terkumpul hanya berlaku untuk 1 bulan dan akan kembali di bulan berikutnya. Bagaimana hal seperti ini, Ustadz? Syukron, Ustadz. Ini zalim. Anda sudah mendapatkan poin tapi hilang karena tidak terpenuhi. Nah, Anda mendapatkan poin itu sudah mengeluarkan tenaga dan jasa Anda. Ya, umpamanya 1 poin nilainya Rp1.000. Ketika terkumpul syaratnya harus 100 poin, ya Rp100.000. Ketika Anda terkumpul Rp98, keringat Anda itu tidak dinilai apa-apa, hilang. Ini kezaliman, dan yang dizalimi nanti di akhirat akan membayarnya dengan pahalanya kepada Anda. Wabillahi taufiq. Baik.
Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan nasihat serta penjelasannya dari saudara kita yang bertanya untuk pertanyaan yang sudah disampaikan tadi. Mudah-mudahan bisa dipahami dan juga ilmu untuk kita bersama di kesempatan pagi hari ini. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ummu Sa'ad di Makassar, Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya, Ustaz, apabila di jalan kendaraan kita ditabrak, nah, apabila kita minta ganti rugi, apakah besar biayanya bisa diperkirakan saja atau kendaraan kita mesti dibawa ke bengkel terlebih dahulu, dicek apa yang rusak, setelah selesai perbaikan barulah si penabrak mengganti rugi. Jazakumullahu khairan, Ustaz. Ya. Boleh dua-duanya, kalau diperkirakan asal Anda ridho dan diridho tidak ada masalah. Nah. Untuk amannya, khawatir Anda kurang nanti atau lebihnya banyak, ya dibawa ke pihak bengkel untuk dia menaksirnya atau memperbaikinya terlebih dahulu. Baik. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Untuk jawabannya dari Ummu Sa'ad di Makassar, mudah-mudahan bisa dipahami dari jawaban yang sudah disampaikan oleh Ustaz. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, masih di 0811755606 melalui chat WhatsApp. Dan untuk antum yang ingin bertanya langsung, boleh ditelepon langsung di nomor yang sama dengan memastikan sinyal yang bagus dan fokus ke pesawat teleponnya. Baik, Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana hukumnya Ustadz ketika ada seseorang yang ingin sekali ketika ditanya berjalan kaki untuk melaksanakan ibadah haji Ustadz dari tempat domisili beliau ke Mekah, tempat ibadah haji, dengan melakukan perjalanan yang cukup lama bahkan sampai berbulan-bulan dengan alasan ingin sekali untuk menunaikan rukun Islam yang kelima ini sampai sebelum dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz. Kalau tidak ada kewajiban yang dinafkahinya, ditinggalkan untuk anak istrinya, harta yang cukup, dia tentu berdosa. Tapi kalau dia memiliki harta yang cukup, ditinggalkan untuk anak istrinya selama dia pergi berjalan kaki, mungkin 5 bulan pergi, 5 bulan pulang, ya, dan dia kuat dan mampu, bagi dia wajib. Allah mengatakan, ya'tu karijalan wa ala kulli dhamir. Mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, ya, dan di atas kendaraan. Dari masa dahulu para kaum muslimin dari India, dari Pakistan, dari Afghanistan, kemudian dari Kazakhstan dan negara-negara bekas negara Soviet, Rusia, mereka berjalan kaki. Jalan kaki. Baik. Tidak ada masalah. Nah. Alhamdulillah itu. Baik. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari saudara kita yang bertanya mengenai persoalan seseorang yang melakukan perjalanan untuk ibadah haji dengan berjalan kaki. Jika terpenuhi syarat yang sudah disampaikan tadi, insya Allah tidak masalah, dan mudah-mudahan ini juga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua yang menyimak di hari ini. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sembari kita tunggu telepon antum di 081175500606 yang ingin bergabung langsung bertanya dengan memastikan sinyal yang bagus dan juga fokus ke pesawat teleponnya. Baik. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mohon sekali jawabannya. Saya mau bertanya, suami saya bekerja di tempat pengisian BBM kapal sebagai pimpinan. Nah, saat pengisian kadang ada minyak tersisa yang ditampung, dijual, dan ia juga kadang menjual minyak untuk memenuhi kebutuhan di kantor. Dan sebagian kadang dibawa ke rumah, dikasih ke saya, Ustadz. Apakah pekerjaan seperti ini haram dan apa hasil uang tersebut juga haram? Terima kasih sebelumnya untuk jawabannya Pak Ustadz. Nah. Iya, ini mengambil hak orang tanpa keredoannya. Ya. Maling ini namanya rindu samsa. Mengambil harta orang yang dia, kalau perusahaan milik dia silahkan. Tapi kalau perusahaan bukan milik dia, dia diamanahkan, dia berkhianat. Nah. Nanti di akhirat Nabi SAW sampai mengambil menyembunyikan harta rampasan perang, ya, mungkin
berbentuk hewan, unta, kambing, perhiasan, pakaian, unta akan digendongnya, perhiasan akan dibawanya dengan bunyi-bunyi kerincing-kerincing, semua orang melihat. Kalau dia minyak, berarti minyak akan digendongnya, dijunjung di kepalanya. Ya. Nah, Dan semua orang akan melihat itu dahulu di dunia para pencuri minyak perusahaan. Itu dinamakan dengan ghulul. Semoga Allah menjauhkan kita dari mengambil hak orang tanpa dengan jalan yang benar. Wabillahi taufik. amin. Taib, jazakallahu khairan Ustaz, untuk jawaban dan nasihatnya kepada saudara kita yang bertanya mengenai suami yang bekerja tempat pengisian BBM. Mudah-mudahan ini menjadi kehati-hatian dan memang harus dihindari hal-hal seperti ini. Seperti yang sudah disampaikan oleh guru kita, memang ini tidak sesuai dengan syariat dari agama kita. Taib. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya di 081175500606. Assalamualaikum Ustadz. Mau bertanya Ustadz, saya kan lagi pembangunan masjid dan sebagai panitia dari pembangunan tersebut. Tapi di hari Sabtu saya ada pengecoran dan harus standby di proyek Ustadz. Tetapi di saat itu juga saya harus masuk kerja atau lembur. Tapi saya memilih untuk ikut serta pembangunan masjid karena guru meminta tolong, sedangkan istri saya marah karena saya nggak lembur. Apakah saya salah Ustadz? Mohon pencerahannya Ustadz. Naam. Istri marah ya biasa dalam hidup. Ya. Dengan syarat, ini kan lembur. Lembur itu sifatnya adalah opsional. Nah. Jadi perusahaan mengatakan ini lembur tidak ada opsional. Mesti bagian dari transaksi akad. Di akad dibuat dari awal bahwa bila Anda lembur, kamu harus ambil. Ya. Maka lihat kondisinya, kalau lembur umumnya adalah opsional, boleh iya, boleh tidak. Anda pilih tidak. Dan Alhamdulillah gaji pokok Anda sudah cukup untuk menafkahi anak istri. Istri marah ya dengerin aja. Ya. Tidak ada masalah. Ya, Anda cari yang lebih bermanfaat untuk dunia akhirat Anda tadi. Ya, boleh, tidak ada masalah. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz, untuk jawaban dan nasihatnya kepada saudara kita yang bertanya mengenai persoalan pekerjaan ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana hukum bekerja Ustaz ke luar negeri bagi wanita dalam pandangan Islam dalam tanda kurung TKW Ustaz? Hasil kerja ini adalah halalkah atau bagaimana Ustaz? Assalamualaikum Ustaz. Perempuan yang safar tidak dihalalkan kepada Nabi SAW. La yahillu limra'atin an tusafira fawqa thalatha layalin illa ma'aha dhu mahramiha. Tidak halal bagi seorang wanita melakukan perjalanan 3 hari melainkan bersamanya ada mahram. Nah. Berarti bila dia lakukan, hukumnya haram dan dia berdosa. Gajinya kalau pekerjaan yang halal dan disesuai dengan persyaratan dia dengan tempat bekerjanya, gajinya halal. Tapi dia berdosa dengan safar tanpa mahram tadi. Baik. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawaban dan nasihatnya kepada ibu ataupun saudara kita yang bertanya mengenai tenaga kerja wanita ke luar negeri ya. Seperti yang sudah disampaikan oleh guru kita tadi. Mudah-mudahan bisa menjawab untuk antum yang barangkali juga punya persoalan yang sama. Kita jawab satu pertanyaan lagi di WhatsApp kita. Assalamualaikum Ustadz. Mau bertanya, ada seseorang berhutang kepada saya Ustadz, kepada seseorang lainnya, tapi belum bisa membayar dalam waktu yang cukup lama Ustadz. Nah, ketika hendak membayar, dia tidak bisa menemukan orang tersebut. Sudah dicari dengan berbagai upaya dan juga kecanggihan teknologi sekarang, tetapi tidak ditemukan. Apa sebaiknya dilakukan untuk membayar hutangnya, Ustadz? Nah. Sedekahkan atas nama si pemilik dana yang meminjamkan tadi. Baik. Wabillahi. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan nasihatnya dari saudara kita yang bertanya mengenai persoalan untuk membayar hutang
dan orangnya tidak ditemukan lagi ya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab dan dipahami. Dan sepertinya ini adalah pertanyaan terakhir yang bisa kita bacakan untuk hari ini. Sebelum kita tutup, seperti biasanya kita akan minta atau dengarkan sedikit nasihat dari guru kita. Falyatafadhal mashkur Ustaz. Ikhwani wa akhwati billah, menjadi kewajiban seorang muslim untuk sebelum dia beramal menanyakan tentang aturan syariat Allah dalam hal tersebut agar amalnya tidak sia-sia dan tidak berubah menjadi kedurhakaan kepada Allah Jalla Jalla. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk waktu dan juga ilmunya yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan. Saudara-saudara kita pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada di 0811755606. Semoga apa yang kita dapat dari guru kita tadi bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga tentunya ilmu untuk kita amalkan dan kita sampaikan kepada sahabat, keluarga terdekat kita untuk bisa mematuhi aturan dan syariat dalam agama kita. Semoga Allah mudahkan pekan depan ini kita akan bersama guru kita kembali guna menjawab berbagai persoalan antum seputar muamalah kontemporer, tentunya di jam dan stasiun yang sama di Asil TV dan di hari yang sama tentunya. Juga di nomor telepon yang sama di 0811755606. Afwan untuk semua salah kata dan kilaf bicara, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dengan Hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Asil TV dimanapun Anda berada, imani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah tabaraka wa taala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Asil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Asil TV dimanapun berada, para pencinta Asil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh